Yang mulia, yang terhormat Pak Victor Bung Tilu Lais Kodar. Silakan Pak. Sidang Majelis Etik yang saya hormati, perkenankan saya untuk membaca pendapat etik atas dugaan pelanggaran kode etik Saudara Setia Novanto. Bahwa fakta persidangan, pengadu Saudara Sudirman Said telah menyampaikan pengaduannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan mulai surat nomor 9011-04-MEM-2015 tanggal 16 November 2015 perihal laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto dan telah mendengarkan keterangan langsung pengadu di hadapan sidang Majelis Kehormatan Dewan yang secara umum berisi: 1. Teradu Saudara Setia Novanto bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M. Risa Halid telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. 2. Teradu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI dan meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Teradu tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT FI menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Bahwa MKD telah bersidang dan mendengarkan rekaman percakapan pertemuan tanggal 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta yang diduga dilakukan Saudara teradu bersama dengan Saudara Risa Halid dan Saudara Maruf Samsudin. Adapun substansi dan isi rekaman tersebut mengarah kepada 3 hal. 1. Menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI. 2. Meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT FI menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Bahwa dalam persidangan etik, perdebatan soal legalitas rekaman bukanlah menjadi titik berat sebagaimana persidangan peradilan umum. Oleh karena itu, alat bukti ini cukup untuk digunakan sebagai dasar memutus sebuah perkara etik. Bahwa MKD telah bersidang mendengarkan keterangan saksi Saudara Maruf Samsudin dan pada intinya saksi telah mengakui keberadaan rekaman pengadu dan ihwal pertemuan antara dirinya, Setia Novanto, dan Risa Halid yang mengarah kepada 3 hal, yaitu: 1. Menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI. 2. Meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Menimbang terhadap alat bukti tersebut, Saudara Setia Novanto dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal peraturan kode etik DPR RI sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Pasal 2 ayat 2. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan
mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 2 ayat 4. Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 3 ayat 1. Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 3 ayat 4. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Pasal 6 ayat 4. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. Bahwa selain melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal dalam kode etik DPR tersebut, di atas teradu juga telah melanggar ketentuan sumpah jabatan Ketua DPR sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MD3 yang berbunyi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan melanggar ketentuan tentang kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur di dalam pasal 81 Undang-Undang MD3 yang berbunyi, anggota DPR berkewajiban B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Menaati tata tertib dan kode etik. Bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan, pembelaan teradu, rasa keadilan dan keadilan masyarakat, serta guna mengembalikan marwah dan martabat institusi DPR atas pelanggaran kode etik tersebut, saya berpendapat bahwa teradu layak untuk dijatuhi hukuman sanksi sedang berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR dan diumumkan kepada publik. Demikian pendapat etik saya. Sekian, terima kasih. Victor Bung Tilu Laiskodat. Terima kasih Yang Mulia Pak Victor, silakan diserahkan ke meja pimpinan. Berikutnya langsung dipersilahkan Yang Mulia Pak Dr. M. Prakosa, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia.